Shalom anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 2. Masih di pelajaran yang pertama mengenai menghormati orang tua pada pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan yang pertama kita sudah menyanyikan lagu Hormati Orang Tuamu, di mana lagu itu mengajarkan anak-anak semuanya untuk menghormati orang tua. Orang tua bisa ayah, ibu kita, bisa juga kakek nenek kita, ataupun orang yang lebih tua usianya dari kita, ya. Jadi kita belajar menghormati orang tua, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu kita. Nah, hari ini Bu Siska akan mengulangi apa yang sudah disampaikan Bu Siska minggu lalu, bahwa pada waktu dulu ketika orang Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, di tengah perjalanan Tuhan menyuruh Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang memimpin perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, Nabi Musa ini adalah pemimpinnya. Nah, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum. Ya, jadi Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 hukum Tuhan. Nah, salah satu dari ke-10 hukum itu, pada hukumnya yang kelima, kita sudah pelajari minggu lalu, hukum yang kelima dari ke-10 hukum itu adalah mengenai menghormati orang tua. Jadi ada 10 hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai, dan hukum yang kelima adalah menghormati orang tua. Nah, 10 hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai itu dikenal dengan istilah dasatitah atau dekalog, ya. 10 hukum disebut juga dasatitah atau dekalog. Nah, ketika Tuhan memberikan 10 hukum kepada Nabi Musa, Tuhan, Bu Siska sudah pernah katakan minggu lalu bahwa Tuhan tidak menulisnya di kertas, di buku, tapi Tuhan mengukirnya di batu, loh batu. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang di sini. Tuhan menulis 10 hukum itu pada 2 loh batu. 5 hukum di sebelah kiri dan 5 hukum di sebelah kanan. Tuhan menulis 10 hukum pada 2 loh batu. Jadi menulisnya bukan di kertas tapi di loh batu. Potongan batu ini ya. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hukum yang Tuhan berikan bertujuan agar hukum itu menjadi pedoman hidup yang harus ditaati oleh umat Tuhan. Hukum Tuhan diberikan supaya kita mentaatinya, melakukannya. Nah, kalau hukum Tuhan yang kelima mengatakan hormatilah orang tuamu, berarti kita harus menghormati orang tua kita. Kenapa demikian? Nah, anak-anakku, orang tua adalah wakil Allah. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Ya. Tuhan memberikan tuntunannya kepada kita melalui orang tua kita. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita menghormati Tuhan, kita juga harus menghormati orang tua kita. Kita juga harus menghargai orang tua kita, karena mereka adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Nah, dalam Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, Raja Salomo menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu
dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus apa? Mendengarkan didikan ayah kita. Dan jangan menyia-nyiakan. Jangan tidak mendengarkan. Jangan tidak mau nurut ajaran ibumu. Jadi ketika orang tua menasehati kita, kita dengarkan dan kita lakukan. Kalau orang tua bilang, "Nak, HP-nya berhenti ya. Sudah dari tadi main HP loh." Harus berhenti. Jangan membantah. "Mau nanti lagi, bentar lagi bu, bentar lagi bu." Nah, itu namanya tidak mendengarkan. Kalau orang tua bilang, "Jangan bermain terus, belajar." Kita malah bermain terus. Itu namanya menyia-nyiakan, tidak mendengarkan ajaran orang tua kita. Tetapi anak-anak Tuhan, anak-anak SD Kristen Manis Renggo adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Amin. Anak-anak kelas 2 SD Kristen Manis Renggo adalah anak-anak yang dengar-dengaran didikan ayah dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya. Amin. Nah, anak-anakku, orang tua, ayah ibu kita memberi kita pengajaran, memberi kita nasihat untuk kita menjadi apa? Menjadi anak yang jujur, supaya kita menjadi anak yang baik, supaya kita menjadi anak yang benar, supaya kita menjadi anak yang berhasil. Tidak ada orang tua yang menasihatkan anaknya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Semua orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang berhasil, anak yang jujur, anak yang membanggakan orang tua, anak yang berhasil dalam hidupnya. Nah, kadangkala dalam mendidik, seringkali, biasanya ada orang tua yang bersikap agak tegas dan keras. Nah, siapa di sini yang pernah dimarahin mamanya? Siapa di sini yang pernah dimarahin papanya? Ayo, kenapa kita dimarahin ayah? Kenapa kita dimarahin ibu? Pasti karena ada nasihat ayah, ibu yang tidak kita lakukan. Pasti karena ada larangan orang tua yang kita langgar. Kita tidak boleh melakukan ini, tapi kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi, kadang-kadang kita harus dimarahin sama orang tua. Apakah itu berarti orang tua kita tidak sayang kepada kita? Nah, bukan seperti itu ya anak-anak. Jadi, seringkali orang tua itu marah kepada kita. Bukan berarti orang tua tidak sayang kepada kita. Justru karena orang tua mengasihi kita, orang tua memarahi kita, menegur kita, supaya kita tidak terus-terusan menjadi anak yang nakal. Coba, kalau anak-anak berbohong, terus orang tua biarin, nanti anak-anak akan terbiasa menjadi pembohong. Anak-anak mencuri uang 100 rupiah. Orang tua biarin, gak dimarahin. Nggak apa-apa, nyuri aja. Nanti anak-anak akan menjadi orang yang mencuri yang lebih besar. Wah, bisa mencuri uang yang lebih banyak. Mencuri barang orang lain. Nah, kadangkala orang tua harus marah kepada kita, marah kepada anak-anak, supaya anak-anak tidak melakukan hal-hal yang salah itu lebih besar. Tidak keterusan melakukan hal-hal yang salah. Jadi, kemarahan orang tua, kadangkala orang tua marah, itu pun merupakan bentuk kasih sayang. Jadi, jangan sedih kalau anak-anak dimarahin bapak ibu. Itu berarti bapak ibu, ayah ibu sayang kepada anak-anak. Mereka ingin kita menjadi anak yang baik nih.
Kadangkala kita kalau dimarahin sampai nangis ya. Oh, ibuku galak. Oh, bapakku galak. Nah, tetapi anak-anak harus menyadari bahwa orang tua itu, walaupun kadang-kadang orang tua galak, kadang-kadang orang tua marah, tetapi itu mereka lakukan karena mereka mengasihi kita, karena mereka sayang sama kita. Coba kalau kita dibiarkan main terus harian, nggak mandi, nggak belajar, nggak makan, gimana coba? Nah, jadi kalau kadang-kadang anak-anak dimarahin orang tua, anak-anak harus tahu itu orang tua mengasihi anak-anak. Ya, jadi tetap harus menghormati orang tua. Nah, kemudian yang selanjutnya, anak-anak, apa yang bisa anak-anak lakukan dalam menghormati orang tua? Nah, anak dapat melakukan banyak hal untuk menghormati orang tuanya. Contoh, cara kita menghormati orang tua, mendengarkan nasihat, mendengarkan apa yang ayah dan ibu ajarkan. Lihat nih anak-anaknya nih. Wah, mereka duduk manis mendengarkan ibunya memberikan nasihat. Kemudian bukan hanya didengarkan tapi harus dilakukan. Apa yang orang tua katakan, apa yang orang nasihati harus kita lakukan. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghormati orang tua? Kita juga bisa mendoakan orang tua kita. Lihat nih, ada anak-anak yang berkumpul. Mereka sedang berdoa. Anak-anakku, engkau bisa berdoa untuk orang tuamu, untuk kesehatan mamamu, kesehatan papamu, pekerjaan papamu, pekerjaan mamamu. Berdoa supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Kemudian, cara kita menghormati orang tua yang lain adalah harus bersikap sopan. Tidak membantah sama orang tua. Tidak ngetak, marahin orang tua ya. Ibunya marah, wah anaknya juga ikutan marah. Ya, tidak boleh membentak orang tua. Kita harus menghormati, bersikap sopan kepada orang tua. Nih, kalau dimarahin jangan ngambek. Harus belajar sopan. Nanti dimarahin Pak Polisi nih. Ya, jadi tidak boleh membantah. Harus sopan sama orang tua. Ya. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, demikian pelajaran hari ini. Untuk tugas minggu ini, anak-anak mengerjakan pada buku LKS Jamrud halaman 8. Perhatikan halaman 8, latihan pengetahuan room 1. Kerjakan soal nomor 1 sampai 10. Jawabannya saja anak-anak tuliskan di dalam buku tugas agama. Demikian pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua yang tetap setia menemani, membimbing anak-anak kita di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.